Wah, kaget. Gitu. Kaget. Kaget, ya kaget itu aja. Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengaku tak menyangka rumah ex-gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil digeledah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Hal itu disampaikan Jokowi saat ditemui awak media pada Selasa 11 Maret 2025. Kemarin saya membaca di medsos itu mantan Presiden Jokowi itu mengaku kaget, terkejut itu, judil bahasa Jawanya, dengan penggeledahan rumah Ridwan Kamil oleh KPK. Loh, ini bagi Om Begawan kagetnya Jokowi itu malah bikin Om Begawan kaget. Saya ingat Om Begawan loh, hampir rasa kaget mantan presiden itu tidak pernah berkaitan dengan kasus-kasus. Biasanya rasa terkejut Jokowi itu urusannya yang remeh-remeh itu. Betul itu. Tumben-tumbenan dia bisa kaget tuh. Apalagi nyangkut KPK. Dan itu yang digeledah itu sahabatnya, Ridwan Kamil. Dan tidak itu saja. Kok iso-isone urusan geledah rumah Kang Emil ditanyakan jurnalis pada Jokowi. Coba deh dipikir bener-bener ini. Coba dipikir ini. Apa korelasinya antara mantan calon gubernur DKI yang kalah sama Mas Pram itu dengan Jokowi? Bekas anak buahnya langsung ya tidak. Belum pernah keduanya di partai politik yang sama ya tidak. Ya cuma kenal sahabat. Pernah garap proyek atau pekerjaan yang diurus keduanya ya nggak ada kelihatannya. Ini tentu saja jadi tidak seperti biasanya. Lah kok Jokowi kaget? Nah, Begawan tambah kaget loh dengan kagetnya Jokowi. Nah di kasus mantan menteri petinggi BUMN, kasus-kasus badan atau lembaga negara atau orang yang pernah kerja bareng ya wajar ditanyakan. Pasti para pendukung Jokowi bakal nyebut gini, ya ngapain dirasa aneh. Lu tanya wartawan saja, mengapa kudu nanya ke Jokowi? Nah memang wartawan tidak ngerti apa-apa. Semua perkara pokoknya ditanya sama dia. Enggak juga sebenarnya. Ya boleh dong Begawan meragukan ini. Ini pertanyaan yang murni muncul dari wartawan, dari media. Yang ditujukan kepada Jokowi. Supaya apa kira-kira? Pendapatnya ketika Kang Emil digeledah oleh KPK. Lah kok kaget? Lagian loh, belum ada status apapun loh, yang disandang oleh Kang Emil tuh. Mbok saksi sebagai tersangka atau apa belum. Ini masalah Bang Jabar itu. Dan jawaban yang disampaikan belum merasa kaget. Kan lucu. Soalnya gini loh, kasusnya berkaitan sama BCB. Yang Jokowi sendiri belas tidak ada urusannya sama BJP juga. Beneran ini. Jadi kayak dipaksakan banget kagetnya itu. Kaget bermain sandiwara. Nah ini meminta respon sama Pak Jokowi ini. Ngetoki lah. Yang beginian ditakok nih sebagai menjaga atau ngasih panggung Jokowi saja. Ngetoki ya ngono. Itu takok orang. Masalah Ridwan Kamil digeledah KPK ya mungkin gitu. Ini analisa Begawan loh, nggak nuduh loh. Oh kira-kira loh selain mengaku kaget Jokowi itu, proses hukum ya harus dihormati serta jadi pembelajaran bagi semua tokoh serta penegakan hukum yang berjalan. Lah piye coba? Lah kok wis bicara kemana-mana soal proses hukum lah, nyebut pembelajaran lah, nyenggol penegak hukum lah. Kan penggeledahan itu baru permulaan mencari barang bukti. Tersangkanya saja juga belum ada. Lu namun ditanya tentang itu Jokowi semacam menasihati orang. Oh ini belum apa-apa loh Pak. Ini kayak pernyataan yang memang disiapkan gitu ya. Biar kelihatan bijak, arif, apa gitu disebut negarawan. Ini malah jadi lucu nih kagetnya Pak Jokowi ini. Coba dah yang ngomong kayak gitu di kasus ini kan belum jelas. Perkaranya terkait pengadaan iklan di bank BJB, ya bagaimana kan belum jelas. KPK ya durung memaparkan apa hasil dari penggeledahan itu.
inisial tersangka ya ora enek. Ya cuma rumahnya Kang Emil aja yang digeledah. Lah mbok tidak ngomongkan sesuatu yang di tingkat kasusnya sendiri belum dibuka. Wong sini. Apa jangan-jangan Jokowi sebenarnya wis duluan tahu ini masalahnya. Kasus ini bakal kena siapa nanti wis ngerti. Nah, iya lah. Wis aku dadi kaget ini. Apa-apa urung jelas dan jauh bersenggolan sama mantan presiden, dia tanpa malu berkomentar. Padahal kasusnya belum apa-apa. Nah, beberapa anak buahnya yang terseret kasus korupsi atau diperiksa KPK, nggak direspon dengan kaget tuh. Yang sering dia berikan atau komentari paling ya hormati proses hukum, kita patuhi hukum. Ngomongnya standar aja. Dan tidak kaget. Dia tidak akan intervensi dan lainnya. Jarang kok Jokowi ngaku kaget. Bila ditanya kasus hukum pejabat negara itu loh. Ya kayaknya baru sekarang ini dia merespon gitu. Loh kalau rumah Kang Emil digeledah saja kaget. Jundil, terkejut. Berarti dia cukup dekat sama Kang Emil. Wah ini hubungan-hubungan benang merah aja yang tak hubung-hubungkan. Nanti kaget loh. Atau dia ngerti banget kasus ini bagaimana. Nah kedekatan Jokowi dengan Kang Emil, bukankah pada saat ada kampanye Pilgub DKI itu, di Pilgub Jawa Barat, di Pilwakop Bandung yang dimenangkan suami Bu Atalia itu, Jokowi nggak pernah membantu sama sekali itu. Waktu dulu, mosok kenal dan berhubungan dengan waktu singkat, wes sampai terkesan dia ngerti beneran kan, belum tentu loh. Kang Emil itu sosok yang bagaimana? Apa Jokowi sudah jadi kader Golkar? Kok ngerti? Separtai sama mantan gubernur Jawa Barat Kang Emil ini. Nah respon-respon Jokowi pada intinya tidak biasa. Ketika dia merasakan kaget atas penggeledahan rumah Kang Emil oleh KPK ini. Tidak seperti di kasus-kasus sebelumnya. Misalnya kasus Johnny G. Plate pas jadi Menkominfo dicokok KPK perkara BTS yang merugikan negara 8 triliun. Dia nggak kaget tuh. Perkara Mentan Syahrul Yassin Limpo itu kan anak-anak buahnya semua. Perkara Pak Hasto tersangka nyamuk suap Harun Masiku. Surenek buktine tetap ditangkap, dia nggak kaget juga. Atau bekas petinggi MA nyimpen duit hampir 1 triliun. Atau perkara lain lah. Gak ada tuh kekagetan belas nggak ada. Loh yang terakhir masalah Pertalite dioplos lalu dijual sebagai Pertamax. Wapres itu yura kaget kok. Padahal tuh dia plus waktu dia jadi presiden tahun 2018 sampai 2023. Dia nggak kaget kok. Nera kaget berarti dia ngerti. Kalau dia nggak ngerti lalu ada kejadian dia kaget lah itu. Nah, dia malah menjelaskan proses hasil BBM yang dijual ke publik itu melewati tahapan dan pengawasan ketat. Loh pengawasan ketat tahapan kok ya kecolongan. Yang goblok itu ya siapa? Nah pada soal kayak beginian lah yang ngagetin Begawan. Begawan ya jadi jundil juga nih. Ini kaget beneran atau sandiwara kaget? Etok-etok. Atau pura-pura dalam perahu. Kok pura-pura dalam perahu? Kura-kura dalam perahu. Sehingga kesan yang rakyat tangkap jadi dramatis seolah-olah. Membuat sebagian masyarakat akan menilai. KPK masih lurus, nggak ada cawe-cawe dari bekas presiden. Ngono tau mesti. Lah ya kasihan Pak Ridwan Kamil. Wes selama nggak muncul kalah pilkada Jakarta. Terus gentek kayak kok tiba-tiba dieret-eret terbawa juga kasus kayak beginian kan kasihan. Ya inilah politik ini. Bukankah selama punya jabatan, baik wali kota sama gubernur, selama ini belas gak terdengar tersandung masalah korupsi? Kang Kamil itu, Mas Ridwan Kamil. Lah ini ada apa ini? Beneran loh kasus atau hanya mengalihkan pengalian isu aja ini? Ketika tiba-tiba Ridwan Kamil digeledah. Padahal ada kasus-kasus yang sangat spektakuler yang merugikan negara ratusan hingga ribuan triliun. Lah sampai sekarang ini KPK ya belum merilis satu identitas satupun atau inisial apapun menyangkut orang yang kemungkinan jadi tersangka dalam kasus BJB ini.
Nah, lembaga anti korupsi itu hanya menyatakan kalau akan ada 5 tersangka. Baru akan, kayaknya seingatku loh. Yang baru kali ini ada kasus diproses tanpa ada satupun nama dirilis. Meski hanya inisial, ya baru kali ini. Aneh ini. Aneh ini. Hanya ada nama Ridwan Kamil yang disebut. Yang masalahnya di rumahnya dia, digeledah. Loh apa hubungannya? Dan perkara apa yang ditangani? Ini masih diselimuti kabut tebal. Masih ada keraguan-keraguan. Sebenarnya masalahnya apa? Kang Emil sendiri merespon penggeledahan yang dilakukan KPK. Tidak menjawab secara langsung ketika rumahnya digeledah. Dia ya tidak nampak di rumah. Ya itu memang sengaja disembunyi ya bisa. Malu atau kenapa ya mungkin. Loh kabarnya yang sedang ditangani institusi anti rasuah sekarang itu berkaitan sama Bank BJB atau Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten. Lah pendalaman itu bersinggungan dengan pengadaan iklan yang merugikan negara hingga ratusan miliar. Lah ini pengadaan sing kepiye? Kan belum tahu, masih diproses. Selain juga masih dihitung nominal kerugiannya, ini yang tidak dirilis. Jumlah pastinya berapa? Apa memang sudah dikalkulasi? Lagi dicari data-data pendukung atau kenapa? Nah ya Begawan nggak tahu, dia tanya sama yang tahu. Kok tanya saya? Loh cara-cara begini ini menurut Begawan ya kurang tepat, gak elok lah. Kesannya jadi bekerja tanpa menemukan data yang valid. Ini kelasnya KPK loh. Bekerja itu diam-diam dulu saja, silent, senyap. Nanti setelah semua lengkap, data-data lengkap baru disampaikan. Seolah-olah yang ditangkap publik, KPK terlihat pengen muncul atau kelihatan bekerja. Sebab beberapa waktu terakhir, urusan KPK hanya berkaitan sama Mas Hasto. Mau perkara tidak besar, tidak berkaitan langsung. Dan yang sulit dibantah kayak orderan saja, pesanan saja. Oleh dari penguasa. Malah yang terbaru ketika masih ada gugatan pra-peradilan yang diajukan Mas Hasto. Berkas-berkas Mas Hasto buruan diserahkan pada pengadilan. Sehingga pra-peradilan jadi gugur. Loh kita yang orang awam melihat perkara kaburnya Harun Masiku itu hanya sebagai alat politik saja. Orang isine belas itu. Nah semoga di kasus BJB juga tidak dijadikan alat politik lah. Masa kayak Kang Emil. Buat KPK sendiri, ya, kok Begawan tidak menilai nih. Buat menjatuhkan Kang Emil kelihatannya nggak ada. Tapi bar pilkada, kan kita belas nggak tahu kabar mantan gubernur Jawa Barat itu. Mesake loh. Kayak hilang begitu saja lenyap di telan bumi. Tidak turut dalam hiruk pikuk politik. Yang mungkin sedang introspeksi diri lah. Lalu sebagai mantan wali kota dan gubernur, ditambah sekarang istrinya juga anggota DPR dari Golkar. Tentu butuh eksistensi. Berupaya menjaga namanya. Masuk ke partai beringin itu malah tenggelam di rimbunan lebatnya daun beringin, cilok. Kalau di Pilgub, di DKI itu kan biasa bagi Kang Emil, dia sebagai politisi. Sehingga tak usah merasa malu. Loh Pak Ganjar, Pak Anies, kalah di Pilpres saja biasa tuh. Tidak merasa terbawa perasaan kecewa atau berlarut-larut. Tetap muncul di publik kok. Tetap tersenyum pit-pitan kok. Profesor Mahfud malah juga jadi jurujukan rakyat kok. Mengamati perkembangan politik. Mereka di berbagai aktivitas masih muncul. Nah, misal jadi pengkhotbah taraweh di UGM, itu Mas Anies itu. Alma mater Pak Anies sama Pak Ganjar di UGM. Nah berkesan sama penggeledahan rumah yang dilakukan KPK di tempatnya Kang Emil. Memastikan tidak ada yang menghalangi. Dan siap mengikuti proses yang dijalankan. Kang Emil akan mengikuti apa yang dituduhkan KPK. Dia kan politisi yang tidak receh-receh. Loh meski digeledah, tidak selalu kemudian yang bersangkutan dipanggil juga. Ya mbo nek mau gayeng-gayeng aja. Ramen-ramen masalah politik supaya urusannya orang mung pertalit, orang mung minyak. Ben gayeng. Lah wong bar dari rumah Kang Emil itu, KPK nggak ada tuh nyebut. Hasil penggeledahannya hasilnya apa, misalnya bawa 10 koper dokumen misalnya, atau mengangkut PC atau komputer, flash disk apa-apa, atau mungkin buku catatan, apalah gitu, nggak ada tuh.
Lihat tuh di perkara Pak Hasto. Rumah petinggi P3, Jan Faridz. Kan ya digeledah, ada 3 koper dokumen yang dibawa. Tapi Pak Jan Faridz belum dipanggil sampai sekarang tuh. Ini janjiannya KPK ngapain, ini kerja ngapain itu loh. Kok membingungkan ini. Wah ini makin membingungkan kita. Cara bekerja lembaga pimpinan Pak Setio Budianto ini. Wah ini lembaga super body urusannya kok gini ya. Rakyat cilaka nih. Lampu kenapa ini? Makin kesini model atau SOP bekerjanya mereka tuh wangel dinalar pakai pikiran. Tidak seperti pada umumnya. Tidak mesti saya diubek-ubek KPK, dijamin tersangka juga. Kan lucu. Atau lalu diajukan ke meja hijau. Lah itu rumah dinas gubernur Jatim waktu itu, Bu Kofifa. Kan ya wis sempat disatroni, diubek-ubek gitu. Bu Kofifa sendiri sampai sekarang masih bisa dilantik menduduki jabatan gubernur Jatim yang kedua kalinya. Aneh kan? Melihat rumah dinas pimpinan sebuah institusi sekelas pemerintah provinsi kemudian didatangi penyidik sekelas KPK buat melengkapi berkas kasus terus tidak terseret kasusnya, itu kan agak piye ngono toh. Beneran ini masyarakat jadi bertanya-tanya. Ini bikin umpamawan jadi gak ngerti. KPK ini jadi makhluk sing angel dipahami. Nek disawan. Lah kok kaya ora jelas bentuke. Alias kaya lembut. Kalau ekstrimnya ya gendruwo akhirnya ora jelas. Oke lah supaya masyarakat paham lah bagaimana kerja KPK. Kan kita dorong KPK. Kalau memang sudah tidak efektif, bubarkan saja. Biar diganti oleh Kejaksaan Agung dan Kepolisian. Itu ya, salam pengaman, salam ngobrol. Sampai jumpa, jangan lupa subscribe. Dadah.